Hai, selamat datang kembali di channel kesayangan kita sob. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Dig. Film ini menceritakan seorang arkeolog parubaya bernama Basil Brown yang menemukan sebuah benda misterius prasejarah di pekarangan rumah seorang janda. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatarkan pada tahun 1939, di mana Perang Dunia Kedua akan dimulai. Di awal cerita, diperlihatkan seorang pria parubaya yang sedang menaiki sepedanya. Dan pria itu bernama Basil Brown, yang merupakan seorang arkeolog. Pada saat itu, Brown yang sedang mengunjungi salah satu rumah seorang wanita bernama Pretty, yang merupakan seorang pejabat kaya raya. Yang ternyata dialah yang memanggil Brown untuk datang ke rumahnya, dikarenakan ia membutuhkan jasanya. Diketahui Nyonya Pretty mengalami sakit-sakitan setelah kepergian suaminya. Di sana Pretty meminta Brown untuk menggali bukit di pekarangan rumahnya. Ia merasa di bukit tersebut ada benda-benda prasejarah yang terkubur. Mendengar hal itu, Brown pun langsung mengecek dan memeriksa struktur tanah di bukit tersebut. Dan benar saja, di sana Brown merasa ada sesuatu di dalam bukit tersebut. Lalu ia meminta kepada Nyonya Pretty untuk mencarikan pekerja tambahan untuk membantunya menggali bukit tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang anak bernama Robert, yang merupakan anak dari Nyonya Pretty. Diketahui Robert sangat menyukai dunia arkeolog, dan hal itulah menjadikan Robert dan Brown cepat akrab. Keesokan harinya, penggalian pun dimulai. Di hari pertamanya, Brown berhasil menemukan sebuah papan yang terkubur di sana. Di sana ia mengira jika papan misterius itu merupakan peninggalan dari masa lalu. Kemudian datanglah dua petugas dari Museum Negara. Terlihat mereka juga terkejut ketika melihat papan misterius yang ditemukan oleh Brown. Tapi semua kegembiraan itu tak berlangsung lama setelah papan tersebut patah ketika mereka mencoba mengangkatnya. Tentu saja, hal itu pun membuat Brown kecewa dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, Brown menemui Nyonya Pretty yang saat itu sedang menjamu petugas museum. Di sana Brown berpendapat jika menurutnya, benda-benda yang tadi ditemukan dari pekarangan rumah bukanlah berasal dari zaman Viking, melainkan berasal dari zaman yang lebih tua lagi. Terlihat salah satu petugas museum malah menertawakan pendapat Brown. Namun, salah satu petugas museum itu tertarik dengan pendapat Brown. Di sana ia meminta Brown untuk bekerja sama dengan mereka. Terlihat Brown tak tertarik sedikit pun, lalu ia menolak ajakan tersebut. Di hari berikutnya, tepat 1 bulan setelah kematian suaminya, terlihat Nyonya Pretty yang sedang pergi ke makam suaminya untuk berziarah. Terlihat jelas jika kondisi Nyonya Pretty yang tak begitu sehat. Lalu ia memanggil dokter untuk memeriksa kesehatannya. Diketahui Nyonya Pretty mengidap penyakit jantung lemah. Setelah itu, dia pergi ke bukit untuk mengecek Brown yang sedang melakukan pekerjaannya. Di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba tanah bekas galian longsor dan menimpa Brown. Seketika Nyonya Pretty pun panik dan bergegas meminta bantuan kepada pekerja lainnya untuk membantu mengeluarkan Brown dari longsoran tanah itu. Beruntungnya, Brown berhasil diselamatkan berkat bantuan dari pembantu dan juga pekerja lainnya. Semenjak kejadian itu, terlihat Brown sama sekali tak kapok. Ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya bersama pekerja lainnya. Tak lama kemudian, Robert menghampiri Brown yang sedang bekerja. Di sana Robert menanyakan apakah Brown sudah menemukan sebuah benda prasejarah. Lalu Brown pun menjawab jika saat ini ia masih dalam tahap pencarian benda-benda tersebut. Di saat bersamaan, terlihat beberapa pesawat militer yang sedang melintas. Tampak Robert sangat senang melihat pesawat-pesawat itu. Diketahui pesawat-pesawat itu sedang menguji coba penerbangan dikarenakan sebentar lagi akan terjadi Perang Dunia Kedua. Di sana Robert mengatakan kepada Brown jika cita-citanya adalah menjadi astronot. Brown yang mendengarnya pun berinisiatif untuk membuat Robert senang dengan berjanji mengajak Robert melihat bintang-bintang menggunakan sebuah teleskop miliknya. Beberapa hari kemudian, saat menjalankan rutinitasnya,
Brown berhasil menemukan sebuah fosil perahu prasejarah. Ia pun bergegas mengajak Nyonya Pretty dan juga Robert untuk melihat hasil temuannya. Mereka semua terlihat antusias dan gembira melihat hasil temuan Brown. Setelah selesai bekerja, terlihat Nyonya Pretty yang sedang menghampiri Brown. Di sana ia mengatakan kepada Brown jika istrinya telah menunggunya di kamar. Dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya, diketahui Brown sudah beberapa hari tak pulang ke rumahnya. Dan hal itu pun membuat sang istri yang bernama Mai cemas dan memutuskan untuk pergi menemuinya di sana. Brown yang melihat istrinya cemas, ia pun bergegas menenangkannya dan mengajak sang istri untuk berkeliling di sekitar pekarangan rumah sampai malam hari. Di tengah malam, hujan turun cukup deras. Terlihat Brown sangat khawatir jika tanah akan longsor dan mengubur kembali hasil temuannya. Lalu Brown bergegas pergi ke bukit untuk mengeceknya. Sesampainya di sana, tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Rory. Ia diminta oleh Nyonya Pretty untuk membantu Brown. Keesokan harinya, terlihat Nyonya Pretty yang sedang bersedih ketika dokter yang memeriksa penyakitnya mengatakan jika penyakit jantung yang ia derita semakin lama semakin memburuk. Di sisi lain, di tempat penggalian terlihat beberapa petugas Museum Nasional datang dan melihat hasil temuan Brown. Mereka semua terlihat sangat takjub dengan temuan tersebut. Lalu, salah satu petugas yang bernama Philip menjelaskan jika ia dan negara akan mengambil alih dan melanjutkan proyek galian tersebut. Tentu saja hal itu membuat Brown sangat kecewa, mengingat Nyonya Pretty lah yang menginginkan jika proyek itu dikerjakan oleh Brown tanpa ada campur tangan dari negara. Ia pun bergegas menemui Nyonya Pretty, namun sayangnya Nyonya Pretty yang sedang sakit parah pun tak bisa menemui Brown dan meminta asistennya untuk menyuruh Brown datang lain kali. Di keesokan harinya, Brown yang kecewa pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Diketahui, Phillips dan negara telah mengambil alih proyek galian tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Brown berpapasan dengan Robert. Di sana ia berpamitan dan menjelaskan kepada Robert jika ia tak akan pernah kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, di mana sang istri menanyakan mengapa Brown pulang lebih awal. Lalu Brown menjelaskan jika ia keluar dari pekerjaannya karena kecewa proyek galiannya diambil oleh negara. Meskipun ia tetap melanjutkan pekerjaannya, apapun yang ia temukan nantinya, negara tak akan pernah mengakui namanya. Sang istri mengingatkan Brown, waktu pertama menjadi seorang arkeolog, Brown pernah berkata, jika seorang arkeolog sejati itu tak perlu dikenal dan dikenang banyak orang, tapi penemuannya dapat bermanfaat dan dipelajari oleh banyak penerusnya di masa depan. Mendengar hal itu pun, seketika Brown berpikir jika keputusan yang ia pilih adalah salah. Tak lama kemudian, terlihat Robert yang datang ke rumah Brown. Tentu saja Brown yang tak tahu jika Robert mengikutinya, itu pun sangat terkejut. Diketahui, Robert mengikuti Brown untuk menagih janji Brown sebelumnya, yaitu mengajaknya untuk melihat bintang-bintang dengan teleskop milik Brown. Tak ingin Nyonya Pretty bingung mencari Robert, Brown bergegas menulis surat kepada Nyonya Pretty untuk memberitahu jika Robert berada di rumahnya. Beberapa jam kemudian, Nyonya Pretty datang untuk menjemput Robert. Di sana ia juga meminta Brown untuk kembali bekerja bersamanya. Pada awalnya Brown menolak ajakan tersebut, namun setelah teringat apa yang telah dikatakan istrinya, ia pun bersedia kembali bekerja dengan Nyonya Pretty. Di keesokan harinya, terlihat Brown yang kembali bekerja ditemani beberapa arkeolog nasional. Tampak Nyonya Pretty juga berada di sana untuk mengawasi para pekerja. Di malam harinya, Brown menempati janji kepada Robert untuk melihat bintang-bintang menggunakan teleskop miliknya. Terlihat Robert yang sangat senang ketika melihat bintang-bintang di langit. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, para arkeolog itu kembali menemukan sebuah benda prasejarah di fosil kapal tersebut. Dan benar saja pendapat Brown sebelumnya akhirnya terjawab, bahwa benda-benda yang terkubur di bawah pekarangan rumah Nyonya Pretty adalah peninggalan dari zaman Anglo-Saxon, yaitu zaman sebelum zaman Viking.
Tentu saja penemuan ini akan mempunyai dampak yang sangat besar mengenai cara pandang semua umat manusia. Setelah itu, Phillips dan Nyonya Pretty terlibat perdebatan. Ketika Phillips akan membawa semua penemuan itu ke Museum Nasional Negara. Menurut Nyonya Pretty, semua benda temuan yang ditemukan di pekarangan rumahnya adalah haknya. Di sana Nyonya Pretty juga menjelaskan jika Phillips hanyalah pekerja dan tak berhak untuk membawa benda-benda tersebut. Bahkan Nyonya Pretty juga menegaskan jika penemu fosil kapal tersebut adalah Brown. Brown dan Nyonya Pretty pun bergegas membawa benda-benda itu ke rumahnya. Keesokan harinya, mereka semua kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, tiba-tiba ada pesawat militer yang terjatuh. Mereka pun segera mengejarnya untuk menolong pilot tersebut. Namun sayangnya, sang pilot tak berhasil diselamatkan dan harus meninggal di sana. Pada malam harinya, terlihat Nyonya Pretty yang sangat kesakitan setelah penyakitnya kambuh. Dan Robert yang tak tega melihat ibunya menderita itu pun mulai pergi dari sana. Ketika sedang berlari, Robert tak sengaja menabrak Brown dan di sana ia menceritakan jika penyakit ibunya kambuh. Mendengar perkataan tersebut, Brown hanya bisa menenangkan Robert. Tak lama kemudian, mereka semua yang berada di sana tampak gelisah ketika mendengar kabar dari sebuah radio jika Polandia diserang militer Jerman dan Perang Dunia Kedua akan segera dimulai. Di keesokan harinya, terlihat Rory yang meminta izin kepada Nyonya Pretty untuk pulang ke rumahnya dikarenakan ia telah mengikuti wajib militer agar dapat membantu negaranya di medan perang. Dengan berat hati, Nyonya Pretty merelakan Rory dan meminta Rory untuk menjaga dirinya di medan perang. Singkat cerita, di sebuah kantor pengadilan negara, pada akhirnya Nyonya Pretty berhasil memenangkan sidang kepemilikan penemuan tersebut. Namun Nyonya Pretty tak begitu senang dan malah menangis saat di perjalanan pulang. Diketahui Nyonya Pretty merasa jika ia tak mempunyai waktu lama lagi untuk hidup di dunia. Sesampainya di rumah, Nyonya Pretty mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangannya atas sengketa kepemilikan benda temuan di pekarangan rumahnya. Di sana Nyonya Pretty juga menegaskan kepada semua orang jika penemu dari fosil kapal tersebut adalah Brown. Mendengar hal itu, Brown terlihat sangat bahagia karena apa yang ia lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Sore harinya, Nyonya Pretty mengajak Brown untuk mengobrol dengannya. Di sana ia mengatakan kepada Brown jika semua penemuan itu akan ia serahkan kepada Museum Nasional untuk kepentingan bersama. Di sana Brown mengusulkan untuk mengubur kembali fosil kapal itu sampai Perang Dunia Kedua berakhir, dikarenakan ia tak mau jika fosil kapal tersebut akan hancur akibat Perang Dunia. Di malam harinya, terlihat Robert dan juga ibunya yang berada di fosil kapal tersebut. Robert mengajak ibunya untuk berimajinasi mengendarai fosil kapal itu, mengunjungi semua bintang-bintang di luar angkasa. Diketahui, Robert ingin menghabiskan waktu bersama ibunya sebelum ibunya meninggalkannya untuk selamanya. Terlihat Brown juga berada di sana untuk menjaga mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih buat yang sudah menonton alur cerita film ini. Semoga terhibur. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga sobat. Film menarik apa yang akan kita bahas selanjutnya? Bye.